Jadi, antara seni dan teknologi itu bisa menikah, kawin bersama, dan pada akhirnya Bali tetap unik sampai di masa depan pun. For the next future, budaya Bali akan tetap eksis yang menyajikan hiburan. Di samping tontonan juga ada tuntunan. Ada tuntunannya. Sebagai penggarap seni harus memikirkan itu supaya apa yang disajikan itu kosong tanpa tuntunan. Sebelum mengikuti video ini lebih lanjut, mohon subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. PKB ke-44 yang telah dibuka oleh Bapak Menteri Dalam Negeri ini terasa istimewa karena ada sambutan yang antusias dari masyarakat Bali. Baik sejak pawai seni budaya pada tanggal 12 Juni yang lalu sampai atraksi seni budaya, pagelaran dan juga pameran selalu ramai dikunjungi publik. Banyak hal yang bisa dibahas dari momen PKB ke-44 kali ini. Di antaranya adalah PKB merupakan ajang apresiasi seni budaya Bali untuk menopang pariwisata budaya Bali. Nah, terkait dalam hal ini telah hadir 4 orang narasumber. Ini pertama adalah Dr. Andes Iwayan Sugite, MSI. Beliau adalah seniman Bali multi talenta yang sering dijuluki sebagai Patih Agung yang galak dalam drama gong. Beliau kini sebagai salah seorang pengajar di Universitas Negeri Ide Bagus Sugriwo Denpasar. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Iputu Sarjana MSI. Jadi beliau adalah wakil rektor 3 Universitas Hindu Indonesia Denpasar, selaku pemerhati agama dan kebudayaan Bali. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Dr. Oke Negara. Nah, Dr. Oke Negara ini adalah seorang milenial yang kini bertugas sebagai salah seorang pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tetapi juga beliau sangat concern terhadap seni budaya Bali. Dan yang terakhir adalah Gus Yuni Ambara, adalah seorang aktivis LSM tetapi juga peduli terhadap seni budaya Bali yang saya lihat juga sering melatih generasi anak-anak muda Bali untuk berlatih musik atau gamelan Bali. Setelah 2 tahun, yakni tahun 2020 dan 2021, PKB digelar tidak bisa secara massal, maka baru tahun 2022 ini PKB ke-44 digelar secara kolosal. Jadi mendapat sambutan yang begitu meriah dan antusias. Nah, bagaimana pandangan Pak Putu Sarjana terhadap fenomena ini? Sesungguhnya terpendam cukup lama kehausan masyarakat Bali untuk mencoba menampilkan berbagai macam seni yang dia miliki. Sekesebun itu merasa sangat terpanggil hatinya bagaimana bisa mengisi sebuah representasi dari masalah-masalah yang lama terpendam dalam hal seni. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur pemerintah Provinsi Bali telah membuka sebuah kesempatan ini untuk tetap di tahun ini melaksanakan sebuah event kesenian Bali dengan secara kolosal, diikuti oleh berbagai institusi, baik itu institusi pendidikan, pemerintah, kemudian bank dan lain sebagainya. Banyak kelompok-kelompok ataupun seni budaya dari 9 kabupaten kota se-Bali ini mengikuti pentas akbar seni budaya Bali ini. Paling tidak sebanyak 20 komunitas atau 24.000 seniman. Nah, bagaimana pandangan Pak Wayan Sugite terhadap hal ini? Sekalipun masih tidak sempurna seperti tahun-tahun sebelumnya, semuanya serba
serba sedikit, mereka sedana serba sedikit, pawai sedikit, tapi masyarakat tetap antusias sekali. Buktinya hampir di semua pertunjukan, baik yang sakral maupun propang, semuanya ramai. Biasanya kalau dulu kan ada pertunjukan gambok seumpama, ada pertunjukan paus seumpama, biasanya minim penonton. Sekarang diserbu karena tidak ada pilihan lain. Di satu panggung itu ya makin sekarang sudah dipilah-pilah. Kalau dulu kan hampir setiap panggung terisi, sekarang dipilah-pilah. Sepertinya yang mana panggung yang memang mendatangkan penonton yang paling banyak. Termasuk di Kesiranau pun biasanya itu kan memang ditakutkan oleh penonton itu, ditakuti oleh penonton karena dianggap Kesiranau itu adalah panggung yang paling elit. Ya, tidak cocok untuk penonton pada umumnya. Tapi sekarang apapun yang tampil di panggung Kesiranau itu diserbu oleh penonton. Pesta Kesenian Bali ke-44 ini nampak begitu meriah dan mendapat sambutan dari berbagai kalangan, dari orang tua sampai anak muda. Tentu saja keterlibatan generasi muda Bali ini memberikan arti yang positif untuk kesinambungan seni dan budaya Bali. Bagaimana Dr. Oke Negara melihat hal ini? Bali itu unik, dan keunikan Bali tidak ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah ketika seni dan budaya itu mendapat aplaus, mendapat dukungan yang kuat dari anak-anak muda atau generasi muda secara konsisten. Setiap tahun ke tahun selalu ada generasi muda baru yang ternyata mereka semuanya di Bali sangat mensupport keberadaan seni dan budaya yang tentu saja mungkin akan selaras dengan perkembangan konsistensi itu. Ada perubahan nuansa yang disesuaikan dengan hal kekinian, tetapi tidak merusak tatanan seni dan budaya itu. Itu yang menarik di Bali, karena itu akhirnya fungsi dan peran dari generasi muda ini yang kemudian akan menopang seni budaya, termasuk juga pada akhirnya ikut mensukseskan berbagai kegiatan seni budaya yang ada di Bali. Salah satunya adalah Pesta Kesenian Bali. Dan kita lihat betapa kontribusi dari anak-anak muda begitu dominan, begitu kuat, dan anak-anak muda di Bali sendiri sangat mensupport dan bangga dengan seni dan budayanya. Walaupun mereka mungkin aktif di organisasi, aktif di kekinian, aktif di dunia tradisi modern, tetapi mereka tidak melupakan seni dan budayanya. Dan apa yang mereka pertunjukkan di saat ini dengan seni budaya Bali luar biasa, dan itu yang harus dipertahankan selalu di event-event kebudayaan, salah satunya di PKB. Dan saya lihat sendiri betapa ternyata mereka sangat hype, sangat senang dan bangga untuk bisa tampil di PKB. Bahkan di daerah saya sendiri, di Panjer, di Banjar Kaje Panjer, anak-anak mudanya tampil kemarin di pertunjukan Jangyer yang luar biasa. Setiap kali penyelenggaraan PKB selalu mengusung tema tertentu. Nah, pada PKB ke-44 ini diusung tema Danu Kerti atau memuliakan sumber air. Nah, Danu Kerti merupakan bagian dari nilai-nilai budaya atau kearifan lokal masyarakat Bali Satkerti atau 6 kesucian dan keseimbangan semesta yang meliputi Atma Kerti atau kesucian jiwa, Segara Kerti kesucian laut, Wana Kerti kesucian hutan, Jana Kerti kesucian manusia, Jagat Kerti kesucian alam semesta, dan Danu Kerti kesucian sumber air. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Sugita terkait dengan tema PKB kali ini? Menurut saya memang apa yang dipikirkan oleh para pejabat, oleh bapak-bapak yang di atas, yang duduk di pemerintahan itu sangat tepat sekali, Pak. Siapa tidak tahu pentingnya air? Air itu memang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air kita tidak akan bisa hidup.
Makanya itu memang harus kita dijaga, dirawat demi kehidupan kita bersama. Cara menjaganya adalah paling tidak satu, kita tidak boleh menerbas hutan secara senang-senang. Kita harus menjaga hutan. Hutan di samping sebagai sumber air juga sebagai sumber rekreasi. Nah, silakan Pak Putu Sarjana menambahkan. Tema PKB tahun ini dengan mengambil Danukati Tuling Amerte itu kita sangat apresiasi sekali bahwa ketergantungan kita sebagai masyarakat Indo dalam menjaga air, maka tidaklah berkelebihan kalau tema ini kemudian menjadi gaung bagi masyarakat, karena kalau kita secara ekstensi kita lihat ketika kita tidak menjaga sumber-sumber air, maka masyarakat akan dikhawatirkan ke depan dia itu tidak bisa mendapatkan air secara leluasa. Maka air itu menjadi mahal. Oleh karena itu pemerintah melalui berbagai aktivitas anjuran dan lain sebagainya dengan kemudian mengaktualisasikan dalam bentuk semacam slogan yang selalu dielu-elukan dalam kaitan menjaga air sangat tepat kira-kira. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama jagalah air sebagai sumber amarta. Sejak pawai PKB tanggal 12 Juni yang lalu serta pementasan seni budaya dan pameran serta stand-stand kuliner dan juga produk-produk UKM yang dipamerkan di PKB mendapat sambutan yang membludak dari pengunjung. Nah, bagaimana pandangan Gus Yuni Ambara terhadap PKB ini ke depannya? Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan bisa berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan yang ada di Sarbagita, di mana pembukaannya bisa saja di Bajrasami, tapi pementasan itu akan bisa disebar, namanya contoh di Batu Bulan, di Taman Ayun, dan di Tabanan, di Tanah Lot mungkin. Jadi penyebaran itu merata di setiap kabupaten itu ada potensinya, terutama di Sarbagita. Kita bisa manfaatkan perputaran perekonomiannya, terutama dan pameran juga disebar, dan itu juga kita bisa memanfaatkan angkutan bus Sarbagitanya. Seniman-seniman di setiap kabupaten itu bisa menampilkan apa yang menjadi ciri khas mereka gitu, dengan pembinaan-pembinaan khusus dari masing-masing yang ada di Sarbagita. Nah, itu yang menjadi harapan saya. Nah, di mana PKB selama sebulan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, baik dari sisi pengunjungnya, dari sisi tempat-tempat untuk wisatanya. Jadi bisa dikembangkan sedemikian rupa. Baik, terima kasih Gus Ambara ya. Ada pemikiran bahwa penyelenggaraan PKB dengan prinsip sentralisasi seperti saat ini ya, dipusatkan di Art Center ini sebaiknya diselenggarakan lebih merata ya di wilayah Sarbagita ya, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sebagai pemikiran barangkali baik, tetapi pemikiran untuk sentralisasi juga baik pula, bahwa lebih efektif banyak pengunjung barangkali pertimbangannya sebagaimana saat ini. Tapi biarlah apakah sentralisasi dan desentralisasi penyelenggaraan PKB ini biarlah panitia dan pemerintah daerah yang memikirkannya lebih lanjut ya. Dan bagaimana sebaiknya, saya pikir semuanya baik ya. Dan yang jelas PKB ke-44 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya itu mendapat sambutan hangat atau sambutan yang begitu antusias dari semua kalangan masyarakat Bali, termasuk generasi mudanya. Nah, ini dukungan generasi milenial ini tentu positif untuk keberlangsungan kebudayaan Bali ke depan. Nah, dalam hal ini barangkali silakan Dr. Oka Negara untuk meresponnya. Tentang PKB yang sekarang yang ke-44 ini, tentu saja ini menjadi spesial karena masyarakat akhirnya semuanya bisa turun langsung melihat pagelaran seni dan budaya di Bali setelah
2 tahun lebih tertunda untuk melihat secara langsung, secara masif, terbuka besar-besaran. Ini adalah salah satu kunci bahwa dan juga harapan besar bahwa kemudian atau berikutnya pagelaran seni budaya untuk konsistensi termasuk mempertahankan keunikan Bali di seni dan budaya akan bisa berjalan terus secara masif, mendapat dukungan dan partisipasi banyak pihak. Mudah-mudahan ini juga kedepannya akan menjadi berlangsung lebih lancar lagi dengan berbagai tantangan yang ada. Karena kemarin sesungguhnya sesudah melewati masa-masa krisis pandemi, ada yang kemudian tetap perlu dipertahankan, dimodifikasi, bahkan kita harus tetap waspada juga dengan situasi yang sesungguhnya masih belum cukup aman. Walaupun pada akhirnya hal yang menarik dari apa yang dilakukan di Bali adalah ketika anak-anak muda di Bali juga ikut berperan serta dalam proses penanggulangan dan pencegahan pandemi. Pada akhirnya saat ini diduga kekebalan orang Bali dengan imunitas atau kekebalan kelompok di masyarakat itu juga meningkat, yang pada akhirnya membuat masyarakat dapat diperbolehkan untuk turun langsung bertemu bersama-sama, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan pawai seni dan budaya di PKB ke-44. Mudah-mudahan lancar selalu. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat pembukaan Pesta Kesenian Bali yang lalu, bahwa bila mana daerah lain atau negara lain memiliki kekayaan alam yang melimpah ya, sumber daya alam yang melimpah, yaitu batu bara, kemudian minyak bumi, hutan dan sebagainya, maka kekayaan Bali utama adalah seni budaya. Nah, seni budaya menjadi modal utama pariwisata budaya Bali. Begini Pak, karena sejujurnya saya katakan pariwisata Bali sangat mengandalkan sektor seni. Sektor seni itu sebagai pendukung. Kalau tanpa ada seni di Bali ini, pariwisata akan tidak akan diterima dalam masyarakat dunia. Di dunia masalah keindahan alam sudah banyak, seperti di Paris, Prancis itu kan sudah indah sekali. Kenapa dia ke Bali? Karena mencari seni dan budaya. Itulah menjadi sumber atau pokok yang harus disiapkan oleh masyarakat Bali untuk menyokong pariwisata. Aset, katanya aset gitu ya. Nah, dengan kesadaran bahwa seni budaya sebagai modal utama keberlanjutan pariwisata budaya Bali, maka memastikan keberlangsungan atau kelestarian dan pengembangan seni budaya Bali menjadi penting. Nah, dalam hal ini maka peranan keluarga dan masyarakat, terutama sanggar-sanggar seni atau kelompok-kelompok seni yang ada di banjar-banjar atau di adat setempat menjadi penting. Bahwa sekesbun yang ada di masing-masing desa, termasuk di kampung-kampung, itu bisa dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang intinya pertama bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari ciri dan identitas orang Bali harus terjaga mulai dari kecil. Kemudian yang kedua, ketika pelibatan itu melibatkan anak-anak, kemudian turun-turuni dan sampai desa, itu artinya dari proses aktualisasi belajar budaya dari kecil kemudian diaktualisasikan, dan pada akhirnya dari aktualisasi ini merepresentasikan bahwa orang Bali harus memiliki motivasi kebudayaan yang luar biasa di Lukung ini harus terjaga. Dan terakhir, kita berharap bentuk-bentuk pelestarian itu tidak hanya dalam bentuk secara akademis, tetapi lebih berupaya untuk bagaimana pelibatan masyarakat secara keseluruhan di Bali melalui sekesebun ini bisa diangkat berbagai potensi yang dimiliki, dan pada intinya adalah bagaimana budaya Bali tetap ajak di Bali, dan kemudian para pelaku itu tidak hanya didominasi oleh orang dewasa, tetapi mulai proses pengkaderan dari anak-anak dan kemudian sampai pada orang tua. Nah, itu artinya secara keseluruhan orang Bali menjadi bagian apa yang dia miliki kemudian diwariskan, dan pada akhirnya pewarisan itu
bertujuan untuk bagaimana budaya Bali tetap lestari sepanjang masa. Untuk saya pribadi, tetap kami sebagai pihak yang pengelola seni, sebagai yang punya sanggar, sebagai yang punya anak, tetap saya akan berusaha mewariskan generasi saya supaya memang ikut mendalami dalam seni. Contoh, saya punya anak 2. Yang pertama dari TK, bayangkan dari TK mau umur 3 tahun saya sudah ajak ke panggung, saya dikasih pembelajaran tentang seni. Kemudian adiknya yang kedua, cuman ya sekarang karena terbatas geraknya, dia lebih menekankan ke karir, sulit saya untuk ajak bergabung lagi ke seni. Kalau dulu memang dia hidup dengan seni juga. Kedua anak saya hidup dengan seni, hampir setiap pertunjukan dia mau ikut, makanya ketika dia kuliah di STPDN, setiap dia pulang pasti nanya ada acara apa. Maksudnya mau ikut supaya dia dapat bekal gitu. Dan itu saya tularkan kepada teman-teman yang bergabung di sanggar, dan ternyata ya mumpuni. Semuanya gayung bersamut. Hampir semua anak-anaknya regenerasinya diikutkan di sanggar. Ya, kalau sudah ikut dari kecil di sanggar, jiwa seninya akan tumbuh. Untuk selamanya dia akan tetap berkesenian. Itu upaya saya. Dan apa yang kemudian bisa menjadi harapan, terutama dari generasi muda, entah itu generasi milenial atau Gen Y atau sesudahnya generasi Z dan lain-lain yang masih muda, sangat berharap selalu tetap dilibatkan di dalam pagelaran seni dan budaya termasuk PKB. Karena kita lihat sendiri juga anak-anak muda, tidak cuma yang remaja atau anak muda, tetapi juga anak-anak sudah dilibatkan dan sekali lagi mereka senang untuk mensupport ini. Tapi tantangan berikutnya mungkin yang perlu disikapi adalah bagaimana perkembangan tentang teknologi yang berjalan begitu cepat. Jadi mudah-mudahan seni dan budaya di Bali bisa berkembang selaras dengan perkembangan teknologi yang ada ini yang sangat masif, sangat cepat beredar. Keberadaan tampilan seni dan budaya kita harapkan tidak hanya kemudian secara konvensional tampil seperti biasa yang memang sudah mendapatkan aplaus luar biasa, tetapi juga sanggup mengisi ruang-ruang digital, tampil juga ada di genggaman dengan kreativitas yang benar-benar bisa dinikmati. Jadi anak muda sekarang melihat gadget juga bisa di situ bangga karena melihat tampilan dirinya, tampilan teman-temannya, tampil juga di genggaman tangannya, ada di media sosial, tampil di YouTube, tampil di Instagram, ataupun aplikasi-aplikasi media sosial yang lainnya dengan gemuruh semangat juga membangkitkan atau menuansakan atau di situ semarak tampil pagelaran seni dan budaya secara digital. Jadi ruang-ruang ini juga perlu ditampilkan termasuk bagaimana kreasi-kreasi digital, kreasi-kreasi modern bisa di-blending atau dipadu-padankan dengan budaya Bali, seni dan budayanya tanpa mengikis arti, nilai, dan kemudian kearifan lokalnya. Jadi antara seni dan teknologi itu bisa menikah, kawin bersama, dan pada akhirnya Bali tetap unik sampai di masa depan pun. For the next future, budaya Bali akan tetap eksis sesuai dengan adaptasi nilai-nilai atau praktis-praktis teknologi yang nantinya akan berkembang, karena itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan. Jadi bagaimana budaya Bali bisa beradaptasi ke depannya, ini juga salah satu tugas atau saran saya, saran kami dari yang muda untuk bisa dimunculkan di PKB berikutnya. Ya, menarik yang dinyatakan Dr. Oka tadi ya, bahwa seni budaya seharusnya beriringan dengan perkembangan teknologi, sehingga anak-anak muda pun bisa mengikutinya, bisa tertarik menggunakan teknologi sebagai apresiasi seni budaya lewat gadget yang mereka pegang.
Tapi jujur harus kita akui bahwa akhir-akhir ini anak-anak terhegemoni, mereka hanyut ke dalam tontonan modern yang ada di genggaman mereka ya. Mereka lebih suka musik, film atau game online, sehingga kehilangan waktu belajar produktifnya. Nah, inilah sebagai tantangan bagi seniman untuk mengemas produk seninya menjadi seni yang disukai anak-anak muda. Dan yang jelas bahwa di Bali rupanya seni dan teknologi itu bisa berkembang seiring, dan mudah-mudahan ini terus bisa dikembangkan. Nah, lepas dari semua itu, maka dinamika kebudayaan dan seni budaya Bali tentu saja tetap kita harapkan, namun perlu tolok ukur. Nah, tolok ukurnya apa? Nah, kira-kira tantangan dalam pengembangan seni budaya ini seperti apa? Barangkali Pak Yan Sugito bisa memberikan jawabannya terhadap masalah ini. Silakan, Pak. Tantangan ke depan untuk, ya katakanlah, kami yang bergerak di bidang pelaku seni, cuma satu, tetap harus menjaga etika supaya tampilan seni itu tetap bisa ditekankan. Masalah seni itu adalah tontonan yang menyajikan hiburan. Di samping tontonan juga ada tuntunannya. Sebagai penggarap seni harus memikirkan itu supaya apa yang disajikan itu kosong, tanpa tuntunan etika, sopan santun dan sebagainya. Dan yang ketiga ada tatanan, tata tertib, aturan itu harus dijaga oleh pelaku seni. Harus semuanya masuk, tantangan, tuntunan, dan tontonan. Demikianlah diskusi tentang Pesta Kesenian Bali ke-44 ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari proses diskusi ini, yaitu pertama, Pesta Kesenian Bali merupakan ajang kreativitas untuk pengembangan seni budaya Bali. Kedua, seni budaya Bali merupakan modal utama pariwisata budaya Bali. Untuk itu, upaya menggali, merawat, dan melestarikan serta mengembangkan seni budaya Bali mutlak diperlukan. Yang ketiga, dalam era revolusi industri dewasa ini, upaya pengembangan seni budaya perlu ditopang dengan teknologi digital. Keempat, seni budaya mengandung 3 aspek penting. Yang pertama adalah tontonan atau sebagai hiburan, yang kedua adalah sebagai tuntunan atau pendidikan, dan yang terakhir adalah tatanan atau hukum atau aturan yang perlu dipatuhi.